Yuk, kita langsung aja mulai ya. Kita start dari IHSG. Hari ini saham bankingnya turun, masih turun, sedangkan saham-saham konglo masih naik. Loh, kok bisa ya saham-saham konglonya masih terus naik, sedangkan saham-saham bankingnya nggak mau naik sama sekali, malah turun. Ada apa kira-kira? Terus saham Papa PP meroket. Selain Papa PP, kalau kemarin-kemarin Papa Bakri, hari ini Papa PP. Terus ada saham apa lagi? Mas-masan gimana kabarnya? Kita bahas malam hari ini, oke? Saham Papa Hapsoro. Oke. Ya, kita start dari IHSG dulu seperti biasa. IHSG-nya bertahan di atas supportnya udah naik, supportnya di level 8026. Saat ini di resistance berapa nih? Resistance-nya di level 8161-an. Nah, naiknya 0,27% aja yang di tok-tok yang di YT. Ke IGOI, di IGOI ada charge-nya. Terus yang bikin naik ada saham Cuan CDIA, brand BRPT. M-Trade hampir punya semuanya. Jadi kalau yang bilang kita anti sama saham konglo atau anti sama sahamnya Pak PP itu salah. Kalau dulu emang timingnya kurang oke dan memang benar kita nggak mau beli, terus habis itu kan turun ya. Tapi kita lihat sekarang potensial, jadi kita masuk gitu. Oke, terus nanti kita akan bahas satu-satu saham-sahamnya Pak PP ini. Terus ada saham Raja dan Ratu yang juga meroket. Sentimennya apa aja? Sebelum saya bahas saham-saham itu, sentimen yang pertama adalah bicara soal shutdown. Ya, jadi shutdown Amerika ini masih berlangsung. Belum beres. Kenapa? Karena Kongres gagal menyepakati anggaran. Nah, shutdownnya ini membuat rilis data ekonomi penting tuh tertunda, termasuk laporan tenaga kerja September yang harusnya keluar Jumat lalu. Kalau shutdown cuma sehari 2 hari mungkin nggak masalah, tapi kalau shutdownnya terjadi berhari-hari, seminggu 2 minggu nggak beres, apalagi sebulan, ini bisa berdampak signifikan. Kenapa? Karena kalau data ekonomi penting tertunda, ini bisa membuat investor tuh jadi mereka menahan diri untuk mengambil keputusan terhadap instrumen investasi yang terkait, misalnya ya investasi saham kayak gitu ya di Amerika. Nah, terus investasi apa yang dipilih oleh investor-investor besar di Amerika? Mereka cenderung memilih investasi yang lebih safe haven, apalagi kalau bukan emas. Dan saat ini emas itu sudah meroket harganya, udah naik sampai ke level 3.900 ya. Jadi udah naik hampir 50% sepanjang tahun 2025 ini. Nah, terus ketidakpastian ini juga membuat ekspektasi pemangkasan suku bunga itu menjadi meningkat gitu. Jadi kenapa kok bisa begitu? Karena dengan adanya shutdown itu membuat perekonomian jadi lebih melambat di Amerika. Sehingga market memperkirakan 95% ada peluang pemotongan suku bunga 25 basis point pada 29 Oktober. Tanggal yang dinanti-nanti 29 Oktober. Kalau sebelumnya kemarin yang dinanti-nanti 17 September, sekarang 29 Oktober. Dan 84% peluang pemotongan suku bunga lagi Amerika di tanggal 10 Desember. Nah, kalau tadi shutdown itu menjadi sentimen negatif buat investor dalam mengambil keputusan investasi, tapi ternyata si shutdown ini, ternyata shutdownnya US ini menjadi dalam tanda kutip sentimen positif buat pasar saham Amerika secara tidak langsung. Kenapa? Dengan adanya ekonomi yang melambat, jadi lebih melambat karena efek shutdown tadi, ini membuat The Fed bisa memotongkan, semakin besar peluangnya memotong suku bunga. Dengan demikian impact-nya ke saham Amerika itu bisa berdampak positif. Maka dari itu nggak heran sementara ini saham Amerika ya masih ada beberapa itu yang masih naik, kira-kira kayak gitu ya. Nah, terus kemudian ada kabar bagus nih dari Danantara. Katanya nih ya, Danantara itu akan berinvestasi senilai 165,92 triliun mulai di bulan Oktober.
Nah, Danantara bakal menyalurkan senilai 10 miliar US dollar atau tadi saya sebut 165,8 triliun ini, dari 80% dananya dipakai untuk proyek dalam negeri. Nah, sisanya untuk investasi luar negeri. Jadi proyek-proyek yang bakal dijalanin tuh antara Desa Haji di Arab Saudi, tender resminya di 30 Oktober 2025 dan tender akan diumumkan sebelum 2025, terus Energi Hulu bersama Pertamina. Nah, coba sahamnya yang bakalan potensi apa nih ke depan. Waste to Energy di 33 kabupaten atau kota dengan kapasitas 1000 ton sampah per hari. Cakep ya. Ya, jadi semoga ini jadi satu impact yang bagus juga buat lingkungan di Indonesia. Total investasinya untuk ini tuh sekitar, untuk waste to energy aja tuh sekitar 66 sampai 99 triliun. Nah, selain proyek real nih yang ditunggu-tunggu, yang ditok-tok di YT di IGOI, ini yang ditunggu-tunggu, Danantara tuh juga mau memperkuat likuiditas pasar saham Indonesia. You know what I mean? Likuiditas itu artinya apa sih? Ya, semakin cair berarti semakin banyak duit di situ. Cuman sampai hari ini belum dikonfirmasi, ini maksudnya likuiditas tuh masuk ke saham-saham apa aja gitu ya. Nah, jadi yang saat ini nilai perdagangan hariannya rata-rata cuma 1 miliar US dollar, jauh di bawah India, 10 sampai 11 miliar US dollar India. Jika 5 sampai 10% dari total dana itu dialokasikan dari 165,8 triliun tadi, itu nilainya bisa mencapai 8 sampai 16 triliun gitu. Ya, jadi barangkali bisa masuk ke pasar modal Indonesia, nilainya segitu, itu sangat berpotensi menambah likuiditas banget. Nah, kalau menurut Managing Director Stakeholder Managementnya Danantara Indonesia, Pak Rohan Nafas, Danantara itu sebelumnya udah berperan sebagai liquidity provider ketika IHSG menghadapi tekanan berat hingga sempat trading halt. Nah, jadi beliau juga menegaskan komitmen mereka dalam menjaga stabilitas market sekaligus ngedukung transformasi ekonomi nasional. Statementnya ini bagus banget buat pasar saham, dan ini akan bisa menjadi sentimen positif buat emiten-emiten yang berfundamental bagus. Jadi buat kalian yang nyangkut di saham-saham perbankan gede, ada kemungkinan besar ya Danantara masuk ke pasar saham Indonesia, menambah liquidity di pasar saham Indonesia. Ini bisa menggerakkan mungkin ya saham-saham big banks itu tadi, terutama saham-saham Himbara. Wah, apakah Danantara akan masuk ke saham-saham Himbara? Ya, kita nggak tahu. Tapi yang kalau kita perhatikan tadi ada tema energi untuk di sektor realnya dan juga waste to energy. Kita bisa juga loh melihat saham-saham yang terkait di situ, yang selama ini sebenarnya kita udah banyak bahas ya. Oke, nanti kita akan bahas lagi. Terus kemudian sentimen positif berikutnya, Indonesia itu baru aja menang sengketa baja nirkarat atau stainless steel bahasa kerennya, ngelawan Uni Eropa di WTO yang hasil keputusannya tuh dirilis pada 2 Oktober lalu. Nah, isinya panel WTO tuh mereka tuh nilai kebijakan Uni Eropa tuh mengenakan bea masuk imbalan atau CVD anti dumping tuh nggak sesuai dengan aturan internasional. Terus tuduhan soal subsidi nikel dan dukungan China ke industri baja Indonesia itu juga nggak terbukti. Nah, pemerintah juga ngedesak Uni Eropa itu buat segera nyabut tarif tambahan yang ngerugiin ekspor Indonesia gitu. Nah, terus dampaknya apa? Dampaknya akses pasar stainless steel Indonesia ke Eropa itu makin terbuka. Terus harapan kerjasama dagang yang lebih sehat dan adil tuh juga terbuka. Terus signal positif buat ekspor Indonesia di tengah ketatnya persaingan global. Cek saham keras, nanti kita akan bahas saham keras ya. Jadi jangan langsung beli, teman-teman tonton dulu live aku. Nah, masih ada sentimen positif lagi dari Pak Prabowo yang menyerahkan smelter dan rare earth sitaan itu ke PT Timah atau kalau sahamnya disebut dengan TINS. Jadi 6 Oktober 2025
Alias hari ini Pak Prabowo menyerahkan 6 smelter sitaan senilai 6-7 triliun dan 4.000 ton rare earth ke TINS di Pangkal Pinang, sekaligus menegaskan pemberantasan tambang ilegal yang ngerugiin negara 300 triliun, dan ini udah pernah saya bahas. Nah, langkah ini bisa berpotensi nambah kapasitas dan juga asetnya TINS dan membuka peluang pendapatan baru dan ngejaga harga timah tuh lebih stabil positif bagi kinerja TINS ke depan. Tapi hari ini TINS itu kena suspend karena tanggal 2 Oktober kemarin udah pernah kena UMA Unusual Market Activity. Nanti saya akan bahas tentang suspensi ini, atau saya akan bahas sekarang tentang suspensi, habis itu saya akan bahas tentang saham-saham apa yang diuntungin dari investasi Danantara 165,92 triliun ya, yang tadi dibilang di Desa Haji Energi Hulu Waste to Energy, sahamnya apa aja yang bakal diuntungin. Aku juga bakalan bahas tentang Indonesia menang sengketa stainless steel ngelawan UI, itu sahamnya apa yang diuntungin. Tapi sebelumnya aku kepengen ngebahas dulu tentang suspension. Belakangan ini ada beberapa saham yang menarik yang aku juga mau bahas secara charts. Itu ada saham Bufa, sahamnya Pak Hapsoro ya, selain Raja dan Ratu. Itu meroket ngasih cuan kita banyak dan cuan buat M-Trade juga. Nanti aku kasih lihat ya, Bufa kita ada cuan lumayan tuh. Terus kemudian TINS dan Petro itu tuh kena suspend. Suspend itu apa sih sebenarnya? Suspensi atau suspensi atau suspend ini artinya perdagangan sahamnya tuh dihentikan sementara oleh Bursa Efek Indonesia. Tujuannya katanya untuk melindungi investor dari pergerakan harga yang tidak wajar atau informasi yang belum jelas. Ini memang udah dari dulu banget gitu ya. Jadi sebelum disuspensi bursa biasanya ngasih peringatan lewat unusual market activity, yaitu tanda adanya aktivitas harga atau volume yang nggak biasa. Nah, intinya buat melindungi investor lah. Tapi ada beberapa alasan lain saham tuh bisa kena suspensi selain karena unusual market activity. Bisa jadi karena keterlambatan laporan keuangan, masalah keuangan, misalnya pilot atau ada PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, atau transaksi yang mencurigakan. Intinya bursa itu ingin memastikan perdagangan itu berjalan secara transparan dan juga adil. Nah, tapi banyak yang mempertanyakan sebenarnya kenapa saham naik disuspend, yang turun kagak. Saya nggak tahu juga, atau mungkin saya kurang perhatian sama saham yang turun. Saya cuma perhatiin saham yang naik aja gitu, jadi taunya saham yang naik yang kena suspend. Bisa jadi seperti itu ya, kita cuma kasih perhatian pada saham yang naik. Oke, aku mau bahas juga soal MSCI Index Review Alert, tapi nanti dulu karena tadi aku udah bahas sentimen banyak banget. Jadi yang di TokTok, yang di YT, langsung ke Ikoy, aku Ellen Mandarin_Score Official. Aku akan bahas beberapa emiten yang tadi berpotensi terdampak positif oleh beberapa sentimen yang aku bahas. Yang pertama, sentimen US masih shutdown, emiten emas apakah akan berpotensi menguat. Nah, ketika saya bicara emiten emas, artinya bicara emiten yang ada produk emasnya, bukan cuma saham emas doang. Mari kita lihat saham emas-emasan apa kabarnya. Antam, ini secara laporan keuangan bakalan masih akan bagus ya. Ya, jadi Antam ini secara laporan keuangan ini bakalan masih akan bagus. Tapi secara chart ini Antam jadi balik sideways lagi. Nah, perhatikan di sini. Ini jadi balik sideways lagi. Ya, jadi sempat dia turun dengan volume transaksi besar merah di sini. Dan di sini ini volume transaksinya besar, turun merah di sini ya, volume transaksinya gede. Terus kemudian beberapa hari terakhir dia sideways aja, volumenya juga kecil-kecil, jadi kita wait and see dulu. Cuman kalau kalian ada punya Antam punya barang yang murah-murah itu modal mungkin di bawah sekitaran 1.200,
di bawah 1.500. Menurut aku sih kalau mau disisain di hold sebagian itu menarik loh, dengan trailing stopnya breakdown dari 2.800. Karena kalau modal bawah tuh mau diapa-apain tetap menang gitu. Jadi biarin dulu aja gitu, karena kita ngelihat Antam ini memang jangka pendeknya sideways, jangka menengah ya, bukan panjang ya. Jangka menengahnya dia ini bisa lanjut naik. Dan aku justru malah seneng Antam ini jadi sideways lagi, yang di TokTok yang di YT ke Ikoi aku @LNMay_official. Kenapa? Karena kalau dia nggak sideways, ini bentuk chart monthly-nya itu dia jadi naik terus, itu justru malah sebenarnya secara psikologi market itu nggak bagus. Kenapa? Karena ya semua posisinya cuan. Nah kalau posisinya sideways seperti ini terjadi pergantian atau perubahan kepemilikan ya, pergantian pemilikan, ada buy sell di sini ya, meskipun nggak semua lah ya, mungkin big institutionnya, the whale-nya mereka nggak semuanya buang barang. Kalau aku perhatikan volume besarnya tuh cuma 2 doang gitu. Jadi bisa jadi markdown itu turun sementara doang gitu, bisa jadi markdown, tapi semakin panjang sideways-nya semakin cantik gitu. Nah jadi kalau punya modal bawah banget, di bawah 1.500, bawah 1.600 bagus kalau mau ngehold. Tapi kalau misalkan punya baru mau masuk sekarang, wait and see dulu. Nah Antam sendiri kita ngelihat dalam jangka pendeknya ini ketahan MA100, dimana MA100 tuh jarang banget kesentuh. Kalau kesentuh terus kemudian dia bisa mantul. Apakah ini waktunya buy? Ya kita lihat nanti ya, M-Trade masih wait and see. Mari kita lihat emiten yang baru aja IPO yang kode sahamnya emas, Merdeka Gold Resources Tbk. Jujur sih kalau di chartingin ini tuh masih belum kelihatan chartnya, jadi aku masih belum bisa berkomentar banyak ya. Kalau aku pakai chart jangka pendek, jadinya analisisnya jadi minor banget. Jadi minor itu artinya analisisnya jadi enggak, akurasinya jadi kurang gitu loh ya. Jadi kalau ini lebih ke spekulatif aja sih. Kalian kalau pengen punya ya nitip sendal gitu, senilai kalian kalau nyangkut kalian nggak sedih gitu. Jadi kalau mau masuk sekarang ya nitip sendal. Kalau aku sih enggak, aku nunggu dia ada patternnya dulu. Biasanya kalau saham IPO, aku nunggu ada pattern modelnya bentuknya kayak gini, kayak CDIA gini. Ya, jadi kayak CDIA, aku nunggu patternnya kayak CDIA. Ini kan dulu sempat naik, terus kemudian ada bentuk pennant gitu. Oke ya, terus kemudian ini M-Trade udah cuan CDIA berapa hari yang lalu, ini masuk lagi hari ini, disclaimer. Terus kita balik yuk ke saham mas-masan yuk. PTJ Resources Asia Pasifik Tbk, hari ini breakout lagi. Hari ini breakout lagi ya. Jangka menengah M-Trade ada hold, tapi jangka pendeknya kita udah profit taking, dan ada kemungkinan besok kalau ada sedikit retracement kita mungkin akan watch untuk jangka menengahnya. Untuk jangka pendek. Ya, jadi hari ini tuh sebenarnya dia ada breakout di sini ya Kak. Tapi karena M-Trade udah ada, jadi kita tadi tinggal nge-hold aja. Kalau ada retracement nanti kita akan watch untuk masuk buat jangka pendeknya. Ini perhatikan yang aku kasih garis putus-putus nih, dia breakout dari sini nih. Ya, jadi patternnya cakep. Loh ini bentuknya kayak gini, teringat saham apa? Saya teringat saham MBMA. Sahamnya MBMA waktu itu bentuknya kayak gini. Jadi kalau enggak persis belak, tapi aku lihat si pesak itu posisi hari ini mirip kayak MBMA pada tanggal 22 September. Jadi ada sideways kecil di sini. Nah, sideways kecil, terus sideways besar, sideways kecil, terus ini breakout dari sideways kecilnya. Pertanyaan, apakah lebih bagus untuk trading jangka pendek atau trading jangka menengah? Kalau aku perhatikan sih, pas lagi kondisi market lagi sideways, jangka pendek itu lebih oke. Tapi kalau marketnya lagi uptrend kayak gini, itu jangka menengah lebih bagus. Katanya Indonesia gelap, kok sahamnya naik? Ya itulah ajaibnya Indonesia, menarik ya. Katanya ekonomi melambat, tapi sebenarnya saham-saham di Indonesia itu banyak yang naik, meskipun naiknya bukan saham for big banks. Yang banyak naik saham energi, saham komoditi, saham EBT dan sebagainya, itu udah sering aku bahas. Jadi muter-muternya di saham itu meskipun naik turun jangka pendek, sebenarnya trennya itu big trennya itu masih bagus. Nah tadi bicara saham mas-masan terkait dengan US masih shutdown,
emas, harga komoditas emasnya itu naik terus. Beli saham yang berbasis emas produknya atau mau beli emasnya? Baiknya beli yang mana nih? Kalau menurutku sih diversifikasi aja ya teman-teman ya. Karena dua-duanya bisa mendatangkan cuan gitu ya. Oke, tapi saran aku buat kalian yang mau diversifikasi ke emasnya langsung tuh ya ke emas fisiknya gitu ya. Mau kalian ke toko emas, mau kalian ke Pegadaian, ya pokoknya emasnya langsung. Jangan emas futures. Kenapa? Different game, itu different game lagi. Oke, yuk kita akan bahas Danantara mau investasi 165,92 triliun. Sedap, sedap, sedap. Desa haji di Arab Saudi, energi hulu bersama Pertamina. Aku kok tiba-tiba teringat PGEO, Pertamina Geothermal Energy Tbk. Meskipun investasinya investasi di proyek tersebut, aku melihat kok sahamnya potensi ya. Waduh, lagi enak nih masuk saham Indonesia. Ya, jadi saham Indonesia ini menarik deh ya. Nah, jadi perhatikan di sini, ini breakout dari level 1410-nya hari ini. Tadi PGO sempat naik tinggi sampai mencapai level 1545. Terus kemudian hari ini dia ditutup turun lagi. Meskipun tadi sempat naik dengan volume tinggi, tetap bisa dipantau, gengs. Jadi kalau misalkan turun sampai 1400, menarik. Kalau kamu nggak mau bingung-bingung beli jual, ikut M-Trade aja ya. Jadi belajar bareng M-Trade di M-Trade Academy. Belajar di M-Trade Academy, saham-sahamnya udah di screeningin di Trading Ideas. Jadi Trading Ideas itu adalah screener yang paling top banget gitu, karena udah sesuai dengan ilmunya kita, money managementnya juga udah ada. Mau screener US Stocks sebentar lagi di launch, kita lagi uji coba secara internal. Sementara follow dulu ikonya mtrade.us. Kalau Indostocks mtrade_id, kripto di Kriptofolio. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi PGEO ini layak banget dipantau guys. Kalau Danantara masuk investasi di bulan Oktober, lo Danantara mau beli sahamnya PGEO? Enggak, aku nggak tahu Danantara masuk di mana. Datanya nggak boleh di-spill, tidak boleh di-spill. Tapi bukan saya tahu ya, terus saya nggak mau spill, enggak. Tapi saya nanya ke teman yang di Danantara gitu. Nanya, Pak Madu, sebenarnya saya tahu sih nggak boleh di-spill, cuma iseng aja barangkali, Pak mau nge-live nggak Pak? Masuk saham apa aja di bursa gitu. Gak bisa ngomong. Oke. Tapi kalau dari berita-berita dari media, kok hawa-hawanya mungkin ya kita main tebak-tebakannya yang berdasar gitu ya. Oke, jadi itu yang menarik di sektor realnya. So sekarang kita bicara waste to energy. Yang di TikTok yang dia yuk ke Igonya Ellen May _official. Waste to energy, investasi di sini tuh gede, narasinya tuh gede banget ya. Jadi mari kita lihat saham yang terkait. Ada beberapa, Toba, Oasa, MHKI, dan UNTR. Loh kok UNTR? UNTR emang ada waste to energy? Ada, melalui anak usahanya. Yuk kita lihat yuk. Yang pertama kita lihat yang paling imut-imut dulu aja. Kita lihat Oasa. Disclaimer teman-teman, jangan langsung hajar saham ini, karena saham ini resikonya lumayan gede. Dan saya tidak menanggung resikonya kalau kau beli ini tanpa belajar. Nah, jadi ini saham Oasa sudah mulai uptrend beberapa waktu yang lalu, tapi bentuknya catok koyong ini yo. Jadi ada ekornya. Ya, kalau mau agak low risk di sekitar 228 itu supportnya. Terus kemudian model sahamnya, patternnya yang lebih rapi itu ada MHKI. Nah, ini MHKI ini kalau mau ngincip sedikit itu di level 174 sih sebenarnya low risknya di area itu gitu ya. Dan ini juga sudah uptrend. Yuk mari kita lihat sekarang saham Toba TBS Energi Utama gitu ya. Oke, jadi ini saham Toba.
saham Toba ini kita udah trade beberapa kali, dan yang terakhir Toba ini kena ini dia nggak pernah ngelewatin garis merah ini. Jadi ini layak banget dipantau di bulan Oktober ini. Dan aku sukanya tuh ya patternnya saham ini, dia ada sideways-nya ya. Jadi setelah beberapa waktu kemarin dari bulan Agustus itu ada sideways-nya. Jadi bentuk anak tangga ini cakep banget. Trade dan super trader suka banget lihat saham-saham kayak gini ya. Terus kemudian mari kita lihat, selain proyek real dan antara juga mau memperkuat likuiditas saham Indonesia, aku kok keinget soal nikel. Ada investasi dari China ya, Inco ini kan punya pemerintah juga ya tuh. Jadi melalui Mind ID gitu ya. Jadi kita perhatikan di sini, ini Inco-nya masih uptrend tapi posisinya sideways-nya nggak terlalu. Aku berharap sih dia ada sideways lagi sebetulnya. Tapi kalau nggak ya kita bisa watch di sini. Terus kemudian kita lihat di Maluku Utara, yang dimana Maluku Utara tuh ekonominya bagus banget di Maluku Utara. Nah itu ada perusahaan nikel, tambang nikel kan gede-gede di sana ya, yang lumayan gede, yang juga sudah listed di Bursa Indonesia. Ada apa aja tuh? Ada apa aja? Yuk kita lihat. Ada NCKL, disclaimer ya, ini bukan suruh beli NCKL atau Trimegah, Bangun, Persada. Di sini juga sudah uptrend banget kayak gini. Volumenya nggak terlalu ada. Kalau mau trade, mau beli di 1125, hati-hati resiko dari fluktuasi. Yang ini kok aku ngelihatnya naiknya tuh nggak ada volume gitu loh. Jadi mungkin swing trading aja. Oke, terus kemudian PT Pelak Timah Nusantara gimana? Waduh, hari ini breakout, kemarin juga breakout. Nah, kalau baru dua kayak gini, breakout kayak gini, tadinya gak ada liquidity, tiba-tiba muntuk-muntuk langsung breakout gini, biarin aja dulu, di watch dulu aja ya. Jadi mesti watch dulu. Gimana watch? Biarin ini biar muncul liquidity-nya dua volume gede, biarin dulu. Bahkan kalau perlu dia naik lagi, biarin. Aku mau nunggu dia bentuk bendera atau bentuk retracement-nya. Jangan masuk di pucukan tiang. Kalau masuk di pucukan tiang nanti nyangkut. Aku suka lihat saham ini loh, ini breakout, tapi nanti dulu deh, tunggu M-Trade ya. Loh, kalau masuk di pucukan tiang baru breakout, terus kamu masuk bisa jadi kayak gini loh. Nah, terus ini juga kayak gini. Jadi aku mau lihat nih, dia tuh naiknya serius nggak sih? Jangan-jangan cuman PHP doang nih, aku kasih lihat ya. Kenyataannya 1, 2, 3, 4 naik, terus habis itu jatuh dung. Yang ditok-tok yang di TK Igoy aku @LME_official. Jadi aku sukanya ngelihat saham tuh kalau dia lagi breakout pertama, terus kemudian dia ada retracement, tapi pas retrace itu masih ada volume meskipun volumenya turun, nggak segede pas naik. Oke, mari kita lihat sekarang saham Timah, masih di sektor terkait, masih ada sektor terkait. Dan tadi dapat hawa-hawa positif dari Pak Prabowo. Sentimennya apa tadi ya? Mungkin ada yang belum sempat ikut. Jadi Pak Prabowo tuh hari ini ada menyerahkan 6 smelter sitaan senilai 6-7 triliun dan 4.000 ton rare earth atau monasit ke Tins di Pangkal Pinang. Sekaligus menegaskan pemberantasan tambang ilegal yang merugikan negara 300 triliun. Tapi sahamnya disuspend. Teman-teman yang di TokTok yang lihat ini, ya nggak apa-apa, disuspend aja. Yang penting saham itu naik, sebenarnya dia tuh ada dasarnya, bukan cuman sembarang sekedar digoreng. Loh, ini kan naik karena duitnya investor gede. Jangan-jangan dia emang digoreng, makanya dia masuk UMA, unusual market activity. Saya sih ngelihatnya ya, sebenarnya kalau Tins ini ada ceritanya, ada storynya. Masih ingat bicara soal bersih-bersih koruptor, terus kemudian sekarang bersih-bersih tambang ilegal, ada 6 smelter sitaan dikasih ke sini. Jadi sebenarnya menarik buat investor gede masuk ke sini. Ini bukan sekedar bandar-bandaran koreng-koreng, enggak gitu loh. Tapi kalau misalkan seandainya ada market maker yang ngejagain di sini, aku kok ngelihat ya
aku nggak tahu ya, secara fundamental ada ceritanya gitu loh. Jadi bukan, saya nggak tahunya ada market makernya atau enggak. Tapi ngomong-ngomong soal market maker atau liquidity provider itu mulai disahkan loh sama bursa, tapi oleh sekuritas, melalui sekuritas gitu ya. Jadi ini ada unusual market activity, istilah kata, oh kayaknya digoreng nih, jadi di suspend. Nah sekarang teman-teman, ini baiknya gimana nih buat yang punya maupun yang tidak punya. Yang sudah punya M-Trade sih masih ngehold kenceng nih. Jadi M-Trade punya di bawah sini, ih cakep, punya di bawah sini nih. Tapi kan waktu itu sempat nunggu Yorapopo, namanya juga beli di stage 1, nunggu sebulan 2 bulan, tapi habis itu langsung rally 114%. Mari kita lihat Tins M-Trade hold 116 ding sampai 124%. Yeay ya. Congrats M-Traders still hold, dan kita masih nunggu dia turun. M-Trade gak akan jual yang jangka menengahnya selama dia turunnya gak ada volume. Kita menunggu koreksi sekitaran level 1800 atau 1655. Kalau kamu gak mau bingung, join M-Trade aja. Sampai kapan sih rally sektor komoditi ini berlangsung? Apakah akan sampai tahun 2026? Aku sih nggak mau tebak-tebak buah manggis. M-Trade itu nggak tebak-tebakan kayak sampai kapan, kita ngeflow ngikutin aja. Gitu jatuh, patah, tren, meskipun beritanya masih bagus kita caw. Begitu chartnya bagus tapi beritanya masih jelek, kita berani masuk gitu ya. Jadi teman-teman yang di tok yang di IT, langsung aja DM saya di Igoy M-Trade Start untuk kamu bisa dapatkan link belajar supaya bisa tahu saham-saham kayak gini caranya gimana. Atau yang di Igoy langsung aja screenshot ini, linknya di sini, emtrade.id/LIVE. Bisa juga DM saya EMTRADESTART M-Trade Start, nanti akan di DM linknya oleh tim aku. Oke, mari kita lihat acaranya tanggal 11 Oktober alias hari Sabtu ini jam 10 pagi. Jadi tema ini masih menarik, masihnya sampai moasi. Tapi sekali lagi, kalau belum punya, seandainya nanti suspensi dibuka, kamu nggak boleh beli di pucuan tiang kayak gini, bahaya loh. Kalau naik lagi kan masih cuan ya, kalau naik lah. Kalau retrace memang sahamnya katanya bagus, story-nya, fundamentalnya jadi bagus gitu, habis gak ada koruptor apalah itu, jadi bagus ya kali saham bagus nggak boleh turun. Ini kan saham bagus di November 2024, dia udah ada cerita bagus juga, dia turun waktu itu gitu loh. Jadi saham bagus bukan berarti nggak boleh turun gitu ya. Nanti kalau kena turunan kamu stres lagi. Oke, maka dari itu join M-Trade ya. Kalau suamiku gak usah join M-Trade gak apa-apa. Aku cuma kasih tahu dia, Pak beli ini. Dia mulai kecil-kecilan, lucu-lucuan karena dia sibuk banget ya. Biasanya diserahkan ke istri investasi sahamnya. Tapi kali ini dia mulai coba main-main dikit-dikit gitu ya. Lu kok main-main katanya nggak boleh main? Ya boleh kalau istrinya Ellen May. Sejujurnya live ini sangat menghibur. Mari kita lihat saham yang lain yuk. Aku mau bahas saham Papa PP sekarang dan saham Papa Aguan. Aduh, diimani papanya Papa Aguan, Papa PP, Papa Bakri, Papa Boy, Papa Hapsoro. Kita semua anak naga. Mari kita lihat saham Pani. Punya Papa Aguan. Yang di tok yang di ET, mari kita ke Igoy. Cakep nih. Cakep terus. Gak kasih tahu dari kemarin joino M-Trade. Yo, kesel aku kalau kasih tahu ya, diutamain buat M-Tradersnya. Pani cuan 17%. Loh kok iso? Kok bisa sih beli ini? Dapat info apa sih? Gak usah info-info. Kalau main info justru malah nanti kamu jadi kejebak jebakan Batman. Jadi jebakan Batman. Breakout dari 13.400 menuju ke 15-an. M-Trade sudah cuan sekitaran 17%. Apa yang mesti dilakukan sekarang? Masih bisa nggak sih trade Pani ini?
tunggu aja turun sedikit sampai level sekitaran 14.425. Sebenarnya M-Trade itu nggak pernah target beli dan nggak pernah target jual. Artinya kalau beli kita nggak pakai support, nggak pakai resistance. Kita belinya tuh tunggu belokan ke atas dan jualnya tunggu belokan ke bawah. Nah, jadi ini angka 14.275 juga bukan angka fix gitu loh. Jadi kalau kamu misalkan mau beli ini, nunggu turun atau retracementnya sedikit demi sedikit, itu yang paling penting volumenya kecil gitu ya. Jadi angkanya mungkin sekitaran 14.6 sampai 14.275 gitu. Terus kemudian mari kita lihat saham CBDK. PANI dan CBDK dinilai sebagai growth powerhouse di Indonesia berkat proyek besarnya PIK 2 yang terus berkembang pesat gitu. Jadi PANI ini secara pendapatan diproyeksi naik 129%. Dari 2024 tuh 2,8 triliun ke 6,4 triliun di 2027. Terus laba bersihnya juga naik 429% diproyeksi ya, dari 2024 ke 2027, bukan 2026 ya. Dan pertumbuhan laba atau CAGR-nya dia, Compound Annual Growth Rate-nya itu sekitar 61% per tahun hingga 2027. Sedangkan CBDK itu kalau proyeksi 2027 itu pendapatan naik 141% dan laba bersih 192%, CAGR-nya 48% per tahun. Jadi lebih ke growth stock 2 ini, bukan value stocks. Tapi M-Trade itu sebenarnya gak pusing kok mau proyeksi-proyeksi gitu ya. Oke lah, amin, semoga terjadi bagus untuk perusahaan. Kita ngelihat secara tren aja sebenarnya. Yuk mari kita lihat CBDK kabarnya gimana sama PANI. Bentuk chartnya mirip-mirip. Kalau CBDK kita lebih nunggu breakout ya, sekitar level 6925 atau level 7 ribuan gitu ya. Terus kemudian selain PANI, CBDK, mari kita, hari ini PANI itu ada nego transaksi gede sekitaran 2,5 triliun rupiah gitu. Jadi MAP, pemegang saham pengendali PANI yang dimiliki kongsinya Agus Dayu Group atau keluarganya Papa Aguan dan Salim Group itu ngejual 178,24 juta saham PANI pada 6 Oktober dengan harga rata-rata 14.075 per saham. Total nilai transaksinya tuh mencapai 2,51 triliun gitu ya. Oke, terus kemudian penjualannya untuk menambah porsi pemilikan publik aja sih, buat meningkatkan likuiditas saham gitu. Kok kayaknya ada tanda-tanda mau masuk ke ini ya, jangan-jangan masuk MSCI. Biasanya kalau saham ditambah ininya tuh biar lebih liquidity di market lebih bagus tuh ya, saya nggak tahu apa ada tanda-tanda mau masuk MSCI atau enggak. Ya, nanti kita bahas saham-saham yang potensi masuk ke MSCI. Mari kita lihat ada JDIA. JDIA menguasai penuh dua perusahaan pelayaran senilai 2,7 triliun. Kali ini saham Papa PP yang kita bahas. Oke. Ya, ini bentuknya kayak gini. Aku suka banget ngegambar yang ini karena gambarnya waktu itu cakep, sempat naik tinggi. Terus kemudian dia membentuk pattern retracement kayak gini. Ya. Nah, kemudian M-Trade ada trading CDIA yang sudah dijual itu cuan 14-18% jangka pendek, jangka menengahnya 10-13%. Tepatnya di sell pada tanggal 30 September. Sebenarnya kita bukan benar-benar nge-sell tuh ya, kita nge-review sell ya. 30 September di sini bentuknya mau belok ke bawah gitu. Ya, tapi volumenya tidak terlalu besar sebenarnya. Nah, hari ini breakout lagi, jadi kita buy and hold lagi untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Dan sebenarnya ada satu breakout cakep lagi di sini. CDIA, aduh ini volumenya cakep banget gengs. Waduh, tapi telat, biar nggak telat gimana? Ikut M-Trade bukan cuma mau dapat bocoran saham, tapi benar-benar harus ditonton M-Trade Academy-nya. Kalau enggak, kamu rugi karena itu menu utamanya. Kalau saham-saham rekomendasi itu menu kedua atau menu ketiganya. Ya, menu keduanya apa dong? Morning briefing. Oke, terus sekarang kita mau bicara soal geothermal ya. Ini yang potensi akan kedampak
positif dari sentimen Danantara tadi juga tuh bicara soal geothermal. Kalau tadi PGEO, sekarang kita lihat brand ini potensi masuk ke MSCI nggak sih? Ya mungkin aja, nggak tahu ya. Nah, jadi kalau masuk ke MSCI nanti sentimennya akan bakalan jadi lebih bagus. Nah, berarti kan di sini ini breakout dari satu resistance 9825, bisa breakout dari sini dan berpotensi untuk menguji the next resistance itu di level 11.975 atau di level 12.000. Tak buletin aja level 12.000. Wih, serius loh, brand bisa ke situ. Sekali lagi M-Trade nggak target ya, cuman kita melihat potensi aja. Kalau belum kena 12.000 turun ya kita cut aja gitu. Nah, ini melihat pattern volumenya ini kok masih ayu, masih ada akumulasi. Cakep. Oke, terus kemudian aku mau ngebahas Big Banks, tapi aku mau bahas dulu ini SSI. Kayaknya besok SSI ya tak bahas di morning briefing M-Trade aja deh. Ya, jangan senang dulu. Ini belok begini ini masih bisa turun, nanti bentuknya jadi double bottom. Loh, tak kandani ngeyel. Kok bisa Pak SSI ya bagus. Volumenya bagus waktu itu, tapi meskipun cakep volumenya bukan berarti dia langsung gas naik ya. Dia bisa turun lagi nih, bentuk double bottom di sini 1715. Tenang teman-teman semuanya. Oke ya. Aku nggak ngeyel kok, aku nurut. Oh iya tak kandani ngeyel belajar, maksudnya lebih ke belajarnya ya, jangan asal ikutan. Oke, Big Banks koreksi, ada apa? Big Banks kok turun terus sih, padahal saham-saham yang lain naik ya. Kenapa turun ya? Turunnya itu karena sebenarnya salah satunya karena kinerja Big Banks di periode 8 months 2025 itu agak-agak melambat gitu. Jadi biaya operasional dan provision tinggi. Provision itu biaya pencadangan, dan market masih wait and see dengan dampak proses transisi suku bunga tinggi ke rendah tuh turun terus suku bunganya di Indonesia ya. Jadi BI motong suku bunga 5 kali di 2025 sebesar 125 basis point gitu. Jadi impactnya kalau ada penurunan suku bunga seperti ini bisa menurunkan pendapatan atau kinerja pendapatan bunga dari perbankan. Nah, kalau kinerja Big Banks membaik ya ke depan, itu bisa jadi signal kuat bahwa ekonomi Indonesia membaik. Atau dibalik ya, sebenarnya kapan Big Banks bisa membaik jika ekonomi Indonesia membaik gitu. Oke, terus kemudian ada beberapa pihak yang ini dia perusahaan-perusahaan gede, dia ngejual. Sebenarnya normal sih jual beli saham gede gitu ya. Ini perhatikan di sini. Ini ada dari Manulife, ada dari Nomura. Nih yang di tok-tok yang di YT. Nah, ini perhatiin ini ada BBCA, BRI, BMRI, BNI. Ini ada dibeli, ada dijual, kurang lebih seperti ini. Jadi fun act, jadi nggak semuanya jual juga, ada yang beli juga gitu. Dan ingat, Danantara mau masuk pasar saham Indonesia, tapi tidak bisa atau tidak boleh disebut sahamnya apa, dan saya juga nggak tahu sahamnya apa. Oke, terus aku mau kasih lihat comparison kinerja Big Banks 2025. Aku nggak tahu kalian masih tertarik nggak buat ngelihat comparison kinerja Big Banks. Ini masih ada 4 saham ya. Jadi growth rate BCA menjadi pemenang pertumbuhan di NII, Net Interest Income, dan juga laba, sedangkan BMRI menang di pertumbuhan penyaluran kredit dan dana pihak ketiga ya. Dana pihak ketiga tuh orang yang nyimpen duit di bank. Profitability-nya, NIM-nya menang Bank Rakyat Indonesia, liquidity menang BCA dengan loan to deposit ratio paling kecil, artinya paling kuat secara apa ya? Secara paling gak butuh duit, mungkin kayak gitu. Oke, terus kemudian ini jadi teman-teman bisa lihat di sini, yang di tok-tok yang di IT bisa lihat di sini. Ya, ini comparison kinerja Big Banks di sini ya. Oke, ini BCA, oke, NII, net profit BCA, penyaluran kredit, pertumbuhannya Bank Mandiri sama BCA kurang lebih sama, mirip. Terus dana pihak ketiga pertumbuhannya di Bank Mandiri naik 10,2%, 1435 triliun, 1435 triliun. Itu artinya apa? Artinya yang naruh duit di bank banyak. Terus kemudian
intinya mereka nggak kekurangan likuiditas sebenarnya. Terus kemudian loan to deposit ratio ini BCA yang paling rendah, paling kuat. Ya masih sama sih seperti sebelumnya. Ini kayaknya ketika saya bahas big banks, sepertinya teman-teman nggak terlalu interest lagi, mungkin lebih banyak yang trading. Astra International mau bagi dividen interim. Terus kemudian Jasa Marga sampai UNTR bakalan dan juga UNTR bakalan bangun jalan tol Bogor Serpong via Parung. Nanti kita akan perhatiin sahamnya juga. Dan di US Stocks ada beberapa saham yang gap up per hari ini. Ada saham AMD. Kita lihat dikit US Stocks ya. AMD ini ada saham yang gap up yang bisa di watch retracement-nya pastinya. Jadi main retracement tuh asik banget. Tesla, terus kemudian ada saham Plug Power ini naik 15% juga, ini layak di watch. Terus kemudian ada saham PLTR juga yang kita lihat hari ini naik 2,9%, tapi sebenarnya yang paling menarik tuh AMD. AMD itu dia kompetitornya Nvidia. Bagaimana kabarnya Nvidia? Nvidia-nya udah naik duluan, tapi naiknya nggak begitu signifikan. Nanti kapan-kapan kita bikinin ya, mungkin this week kan ada M-Trade Start, nanti next week kita ada webinar untuk US Stocks. Coba saya cek Q&A-nya. Selamat malam, PGEO, SSIA, MHKI sudah dibahas. Brian Lee, Inet BBRI, TLKM PTBA, oke TLKM PTBA, dan kemudian BBTN. Selebihnya kita akan bahas di morning briefing besok. TLKM, PTBA, TLKM-nya double tops, careful ya. PTBA, PTBA kumpulin aja buat yang dividend investing, tradernya jangan dulu ya. Nanti dan antara masuk bisa naik loh. Mungkin saya juga nggak tahu sahamnya apa aja. Ya wes gitu aja. Tuh tadi udah banyak banget saham yang aku bahas, kayaknya jangan tambah lagi deh. Kalian penting banget belajar caranya, belajar di M-Trade Start, DM aku EMTRADESTART buat dapetin link belajarnya gratis. Nanti dapat linknya, atau yang di Igoy di sini ada linknya, langsung bisa daftar di link tersebut. Tinggal diisi form daftarnya di situ ya. Terus jangan lupa follow Igoy-nya mtrade.us untuk belajar US Stocks, mtrade_id untuk Indo Stocks, dan Cryptofolio untuk kripto. Selamat malam semuanya, happy cuan semuanya, dan semangat selalu. Salam profit. Dadah. Dah ya.